Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman saya hormati dan hamba Allah semogakan. Di tahun 1873 ada salah satu tokoh ulama besar, ulama terkenal, ulama karismatik yang dilahirkan di Walangsanga, Pemalang, Jawa Tengah. Beliau bernama Nur Duria dan tokoh NU atau para ulama menyebutnya dengan sebutan Mbah Nur. Mbah Nur ini dikenal sebagai tokoh yang rajin sekali mencari ilmu. Seperti kalau minum itu sepertinya hausnya tidak habis-habis begitu. Jadi semangat giroh untuk mencari ilmunya dapat gitu di Mbah Nur. Kemudian juga semangat gigihnya memang tidak diragukan. Yang kedua, Mbah Nur ini selama beliau masih hidup itu tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah, bukan hanya sholat tapi berjamaah. Jadi kan kesibukan Mbah Nur ini kan mengembala kambing milik warga-warga gitu ya. Misal si A punya kambing dikembala oleh Mbah Nur, kemudian banyak lah ya. Artinya bahwa beliau di tengah-tengah kesibukannya bekerja, bertani, bercocok tanam, mengembala, beliau selama hidup tidak pernah meninggalkan sholat secara berjamaah. Yang ketiga, ada satu catatan juga yang tertulis di berbagai macam media, mengatakan bahwa Mbah Nur ini semasa hidupnya itu selalu menjaga sholat, bukan sholat, wudhu begitu. Jadi istiqomah dawam wudhu Mbah Nur itu selalu didawamkan selama hidupnya. Bahkan ada satu ketika tokoh NU mengatakan bahwa Mbah Nur ini ketika sholat subuh itu menggunakan wudhunya sholat isya. Artinya dalam momen-momen tertentu Mbah Nur menjaga tidurnya di malam hari yang otomatis menjaga wudhunya begitu. Jadi apa, tidak tidur berarti tidak batal wudhu begitu. Nah, teman-teman saya hormati dan hamba manusia kan di lain daripada kesolehan kemudian kejuhudannya Mbah Nur juga dikenal dengan kesaktian beliau. Bahkan ada beberapa riwayat mengatakan bahwa Mbah Nur ini merupakan tokoh ulama sakti di Jawa Tengah gitu. Dan kesaktiannya itu disampaikan oleh santri-santrinya yang sempat melihat ketakjuban karomah yang Allah berikan kepada Mbah Nur. Model contoh misal satu ketika santri kesayangan Mbah Nur itu melakukan ziarah di perjalanan, kendaraan si santrinya ini mengalami macet, jadi mati tiba-tiba dan akhirnya memutuskan untuk bermalam di Mbah Nur karena posisi udah hampir subuh. Nah, pagi-pagi kendaraan penziarah santri Mbah Nur ini hidup kembali, santri kesayangannya ini. Kemudian melanjutkan perjalanan, ternyata alhasil di tengah perjalanan jembatan itu rubuh terkena banjir. Dan hitung-hitungan atau kalkulasi pada waktu itu kira-kira kalau subuh itu memaksakan untuk berangkat melanjutkan perjalanan, kurang lebih santri beserta rombongan tidak akan selamat. Dan qadarullah ya, Allah memberikan macet kepada kendaraan santri kesayangan Mbah Nur dan semua percaya bahwa itu bagian daripada upaya bukti sayang Mbah Nur kepada para santri-santrinya sehingga santrinya itu harus selamat begitu. Karena kan kalau dilanjutkan perjalanan atau tidak macet misalnya sehingga tidak berdiam di Mbah Nur, maka otomatis santri kesayangan beserta rombongan kemungkinan kena musibah begitu. Bahkan ada juga satu ketika satu kampung itu dilanda musibah banjir. Kan Mbah Nur hidupnya di tengah sawah, kemudian di pinggirnya kan ada kali. Banjir yang besar itu justru berposisi miring sehingga
meskipun rumah Mbah Nur tidak di pinggir kali, tapi tidak terkena oleh banjir. Bahkan kediaman Mbah Nur yang rumahnya dari bambu itu tidak terbawa hanyut begitu. Artinya miringnya banjir itu merupakan bagian daripada salah satu kelebihan Mbah Nur yang diceritakan oleh banyak pihak. Nah, teman-temannya saya hormati dan hamba Allah semangatkan, ada beberapa hikmah yang bisa diambil oleh saya, teman-teman, Bapak Ibu Saudara, termasuk oleh calon Presiden Republik Indonesia 2024 Pak Ganjar Pranowo, yang mudah-mudahan bisa diaplikasikan dan bisa diambil hikmahnya. Satu di antaranya Mbah Nur di tengah-tengah kesibukannya, beliau tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah. Dan saya sih juga berharap calon Presiden Republik Indonesia walaupun sibuk kunjungan kemana-kemana, Pak Ganjar konsolidasi ke wilayah-wilayah, sekali waktunya sholat jangan sampai meninggalkan ibadah sholat, terutama dengan berjamaah, karena tidak sulit bagi Pak Ganjar untuk melakukan sholat berjamaah, karena pasti banyak asisten-asisten protokoler yang mengikuti Pak Ganjar Pranowo, tim-timnya begitu, maka tidak ada alasan untuk bisa melakukan sholat berjamaah. Yang kedua juga yang bisa diambil hikmahnya oleh kita semua adalah ketika Mbah Nur itu bisa menjaga dawam wudhu atau istiqomah menjaga wudhunya selama masih hidup. Dan saya kira tidak ada salahnya Pak Ganjar kunjungan ke semua daerah, ke pelosok-pelosok wilayah-wilayah sambil menjaga wudhu gitu. Dan hampir mirip dengan ijazah atau amanah yang diberikan oleh istrinya Gus Dur, bahwa Pak Ganjar harus sering tirakat, jaga puasa dan lain sebagainya. Nah, ini juga bagus sambil jaga wudhu. Kemudian juga Mbah Nur ini terkenal dengan zuhud, dan saya kira jika calon pemimpin itu memiliki nilai-nilai zuhud, tidak akan melakukan tindak pidana korupsi sekalipun ada peluang yang sangat besar. Saya kira kalau punya nilai-nilai zuhud, rasa zuhud, pemimpin manapun tidak akan pernah melakukan tindak pidana korupsi. Mungkin itu teman-teman yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Bye bye.